Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa kembali, semoga kita masih sehat walafiat dan sukses selalu. Pada video ini, rangkuman seluruh langkah-langkah brilian yang didapatkan para Grandmaster top dunia selama event Freestyle Chess Grand Slam 2025, yang diadakan di Weissenhaus, Jerman. Oh iya kawan, sedikit info, freestyle chess atau catur gaya bebas hampir sama catur klasik. Namun yang membedakan susunan awal para perwiranya di baris belakang secara acak. Format waktunya pada babak penyisihan pertandingan penuh atau round robin 10 menit plus 10 detik, dan pada sistem gugur atau knockout 90 menit plus 30 detik. Gimana cara mereka mendapatkan langkah brilian tersebut? Yuk kita saksikan bersama. Langkah brilian pertama, yang didapatkan Grandmaster Magnus Carlsen pada saat melawan Grandmaster Hikaru Nakamura, di babak penyisihan pertama. Di sini terlihat kuda Hikaru mengancam menteri Magnus. Putih merespon menteri ke F8 skak, benteng tidak dapat menutup karena kembali akan disikat oleh menteri, jadi Hikaru menggeser rajanya ke A7. Pada posisi ini, apa respon Magnus Carlsen untuk terus menyerang Raja Hitam? Betul sobat, langkah brilian pengorbanan kuda ke B5 mengancam skakmat, dan Hikaru menyerah. Jika dilanjutkan, langkah paksa pion sikat kuda, maka benteng ke A3 skak ster, menteri hitam sikat benteng, raja sikat balik menteri, benteng sikat pion. Sampai di sini sangat jelas putih menang materi kawan. Langkah brilian kedua, yang didapatkan Grandmaster Alireza Firouzja pada saat melawan Grandmaster Levon Aronian, di babak penyisihan pertama. Pada posisi ini, apa respon Alireza setelah Levon Aronian blunder kuda ke F4? Betul sobat, langkah brilian, benteng sikat kuda E7. Di sini hitam merespon menteri sikat benteng, dan menteri putih sikat kuda blunder, memenangkan materi. Bagaimana jika benteng hitam sikat benteng E7? Maka, kuda putih ke F5, menggarpu menteri dan benteng, menteri ke D7, kuda sikat benteng, kuda ke H5, dan menteri putih ke E3 menjaga kuda. Sampai di sini, putih menangkan materi perwira. Hingga akhir permainan Alireza Firouzja menang atas Levon Aronian. Langkah brilian ketiga, yang didapatkan Grandmaster Fabiano Caruana pada saat melawan Grandmaster Magnus Carlsen di babak penyisihan kedua. Pada posisi ini, apa respon Fabiano Caruana setelah langkah kesalahan Magnus Carlsen pion ke E5 mengancam gajah? Betul sobat, langkah brilian pion ke E4 untuk menangkan posisi benteng yang mengancam ke menteri hitam. Di sini putih merespon mengadu pion ke C5, putih sikat pion E5. Hingga akhir game, Fabiano Caruana berhasil mengalahkan Magnus Carlsen. Langkah brilian keempat, yang didapatkan Grandmaster Vincent Keimer pada saat melawan Grandmaster Vladimir Fedosev di babak penyisihan kedua. Pada posisi ini, apa respon Vincent Keimer setelah benteng Fedosev ke C6 untuk persiapan pin mengancam ke pertahanan Raja Putih? Betul kawan, langkah brilian benteng sikat gajah F5 untuk mengurangi ancaman gajah terang hitam ke pion C2. Di sini Fedosev merespon kuda ke B3 skak dan membuka pin benteng ke raja. Vincent Keimer merespon raja ke B1 menghindari pin benteng, hitam sikat kuda D4, menteri putih ke B8 skak, raja ke D7, benteng sikat pion D5 skak, raja ke E6, lanjut menteri mengejar di E5 skak, raja ke F7, benteng sikat kuda ancam menteri, hitam sikat pion C2 skak, raja ke A2. Sampai di sini Fedosev menyerah karena kalah materi dan posisi. Bagaimana jika menteri sikat gajah? Maka benteng ke F4 skak, benteng menutup di F6, putih sikat benteng, pion sikat benteng, maka benteng putih ke D7 skak, raja ke G8 dan menteri skakmat di B8, kembali ke posisi ini kawan. Bagaimana jika pion sikat benteng? Maka, menteri ke B8 skak, raja ke D7, menteri sikat benteng H8, putih menangkan materi. Langkah brilian kelima, yang didapatkan Grandmaster Nodirbek Abdusattorov pada saat melawan Grandmaster Hikaru Nakamura di babak penyisihan kedua. Pada posisi ini, apa respon Nodirbek setelah pion Hikaru ke B4 mengancam kuda? Betul sobat, langkah brilian pion sikat pion E4, mengorbankan kudanya. Di sini Hikaru menolak pengorbanan dengan kuda sikat pion E4, kuda sikat balik, pion sikat kuda, hitam sikat pion G4, pion sikat balik, menteri hitam ke F7. Hingga akhir permainan, kedua pemain bermain imbang remis. Kembali ke posisi ini, bagaimana jika pion sikat kuda? Maka pion sikat F3 skaster, benteng sikat pion F3, benteng hitam sikat menteri, benteng sikat balik,
kuda hitam ke D7 menghindari ancaman pion. Sampai di sini hitam menang materi. Langkah brilian ke-6, yang didapatkan Grandmaster Magnus Carlsen pada saat melawan Grandmaster Vincent Kiemarr di babak penyisihan ketiga. Pada posisi ini, apa respon Magnus? Setelah kesalahan Vincent Kiemarr membawa kuda ke G4 untuk blokade ancaman gajah terang Magnus ke pion F5? Betul sobat, langkah brilian pengorbanan benteng sikat pion F5 untuk menangkan materi dan posisi. Di sini, hitam tidak boleh sikat benteng, karena gajah akan sikat kuda dan mengancam skakster. Jadi hitam membawa kuda ke F2 juga mengancam balik menteri dan gajah putih. Putih merespon benteng sikat kuda, menteri hitam sikat gajah, raja ke B2 persiapan keluarkan benteng satunya. Hingga akhir game, Magnus Carlsen menangkan permainan. Langkah brilian ke-7, yang didapatkan Grandmaster Fabiano Caruana pada saat melawan Grandmaster Nodirbek Abdusattorov di babak penyisihan ketiga. Pada posisi ini, apa respon Fabiano Caruana setelah Nodirbek membawa kudanya ke F3, menghindari ancaman benteng hitam? Betul sobat, langkah brilian, pengorbanan materi benteng sikat kuda mengancam menteri. Di sini putih merespon, gajah sikat benteng, Fabiano Caruana membawa menterinya ke F6, mengancam 2 kali gajah. Putih membawa gajah ke F4, pion sikat gajah, pion sikat balik, menteri sikat pion, benteng putih ke G8 skak, raja ke C7, putih sikat benteng A8, kuda sikat gajah F3, putih mengadu menteri ke G3, hitam keluarkan gajah ke E5. Pertukaran menteri kedua pemain. Sampai di sini Fabiano menang posisi dan perwira. Namun hingga akhir permainan, kedua pemain bermain imbang karena Nodirbek menemukan langkah terbaiknya. Langkah brilian ke-8, yang didapatkan Grandmaster Vincent Kiemarr melawan Grandmaster Nodirbek Abdusattorov di babak penyisihan keempat. Pada posisi ini, apa respon Vincent Kiemarr setelah Nodirbek blunder pion ke G6 mengancam kuda? Betul sobat, langkah brilian pengorbanan kuda sikat pion F6. Hitam menerima pengorbanan, menteri sikat kuda, putih sikat pion G6 dan membuka serangan benteng ke menteri hitam. Kesalahan Nodirbek menggeser menteri ke E7. Pada posisi endgame, Nodirbek sempat balikan posisi kemenangan, namun kembali membuat langkah blunder dan Vincent Kiemarr berhasil taklukkan Nodirbek. Langkah brilian ke-9, yang didapatkan Grandmaster Gukes Domaraju pada saat melawan Grandmaster Hikaru Nakamura di babak penyisihan kelima. Pada posisi ini, apa respon Gukes setelah Hikaru majukan pion ke H6 untuk mencegah kuda putih ke G5? Betul kawan, langkah brilian pengorbanan gajah sikat pion C5 untuk membongkar pertahanan hitam. Di sini, Hikaru merespon, pion sikat gajah, menteri sikat balik pion, menteri hitam ke G6, persiapan manuver membantu ke pertahanan raja. Pion ke E6 untuk blokade rencana manuver menteri hitam, raja pindah ke B8, Gukes merespon kuda ke E5 untuk ancam menteri hitam dan pion D7. Namun langkah ini membuat posisi jadi draw karena Hikaru merespon langkah taktis gajah sikat kuda. Kembali ke posisi ini, saran engine langkah terbaiknya, yaitu pion ke A6 mengancam gajah, hitam sikat pion, barulah kuda putih ke E5. Sampai di sini, posisi Gukes masih unggul dalam kondisi menyerang, walaupun kalah materi. Langkah brilian yang ke-10, permainan antara Grandmaster Hikaru Nakamura melawan Grandmaster Javokir Sindarov di babak penyisihan ke-6. Pada posisi ini, apa respon Hikaru setelah gajah putih ke G3 untuk mengancam pion C7? Betul kawan, langkah brilian pengorbanan kuda ke F5 untuk mengancam balik gajah serta membuka serangan ke benteng putih. Di sini putih merespon sikat benteng D8, kuda sikat gajah skak. Pion sikat balik, kuda sikat benteng putih. Sindarov menggeser bentengnya C1 untuk menjaga pion. Hingga akhir permainan, kedua pemain bermain imbang remis. Langkah brilian yang ke-11, permainan antara Grandmaster Nodirbek Abdusattorov melawan Grandmaster Javokir Sindarov di babak penyisihan ke-7. Pada posisi ini, apa respon Nodirbek setelah Sindarov keluarkan menterinya ke E5 untuk mengancam kuda F5 dan benteng A1? Betul kawan, langkah brilian keluarkan gajah ke C2, mengorbankan bentengnya. Di sini, hitam merespon menteri sikat benteng, putih keluarkan gajah ke B2, persiapan mengunci jalan keluar menteri hitam, menteri sikat pion, benteng ke A1 mengurung menteri hitam, menteri sikat benteng, gajah sikat menteri. Sampai di sini, Nodirbek menang materi, namun hingga akhir permainan, dia kalah karena langkah blunder menteri sikat pion B7 yang membalikkan kemenangan.
Langkah brilian yang ke-12, permainan antara Grandmaster Vincent Kimar melawan Grandmaster Fabiano Caruana di babak penyisihan ke-9. Pada posisi ini, apa respon Kimar setelah pion Caruana sikat gajah dan kembali mengancam kuda? Betul sobat, langkah brilian benteng ke D8, mengorbankan kudanya dan persiapan skak di D1. Di sini Caruana merespon kuda ke D4 menutup jalan benteng. Kuda hitam ke G8 ancam pion, putih mendorong pion ke E5, benteng ke D5 ancam lagi pion, Fabiano membawa kuda ke B3, menjaga gajah di A1 dan membuka jalan gajah menjaga pion, benteng ke D1 skak, raja ke F2, kuda manuver ke G6. Sampai di sini hitam menang materi dan posisi, namun pada permainan akhir, terdapat beberapa langkah kesalahan yang dimanfaatkan oleh Fabiano Caruana dengan serangan pionnya membuat hasilnya menjadi imbang remis. Langkah brilian yang ke-13, permainan antara Grandmaster Gukesh Domaraju melawan Grandmaster Fabiano Caruana pada babak perempat final game kedua. Pada posisi ini, apa respon Gukesh? Benteng dan kudanya terancam secara bersamaan. Betul kawan, langkah brilian benteng sikat kuda F4, Caruana merespon pion sikat benteng, Gukesh membawa gajah ke B3 persiapan mendorong pion promosi. Oh iya sobat, di sini benteng hitam tidak dapat sikat pion karena akan ada garpuan kuda di E6. Jadi Caruana menggeser raja ke D7. Gukesh promosikan pion, benteng sikat menteri, gajah sikat balik benteng. Caruana membawa benteng ke E1 skak, raja ke C2, hitam sikat benteng. Hingga akhir permainan, Caruana menangkan permainan dengan pion bebasnya didukung kekuatan benteng dan berhasil lolos ke semifinal. Langkah brilian yang ke-14, permainan antara Grandmaster Javokir Sindarov melawan Grandmaster Hikaru Nakamura pada babak perempat final game keempat. Pada posisi ini, apa respon Sindarov sebagai putih setelah gajah Hikaru sikat pion D4 dan mengancam kuda? Betul kawan, langkah brilian pengorbanan kuda ke F6, selain mengancam balik gajah dan benteng, juga bertujuan membongkar pertahanan hitam yang sudah mulai diserang. Di sini, Hikaru merespon menolak pengorbanan menggeser gajahnya ke E5. Javokir Sindarov sikat benteng F8, benteng sikat balik, menteri putih ke H6. Hingga akhir permainan, kedua pemain bermain imbang remis dan Javokir Sindarov berhasil melaju ke semifinal setelah game sebelumnya menang atas Hikaru. Langkah brilian yang ke-15, permainan antara Grandmaster Fabiano Caruana melawan Grandmaster Javokir Sindarov pada babak semifinal game keempat. Pada posisi ini, apa respon Fabiano Caruana? Jika tidak menemukan langkah terbaiknya, maka peluang putih untuk menang sangat besar. Betul kawan, Fabiano korbankan kudanya sikat pion A5, putih sikat kuda, raja sikat pion C4, kuda sikat pion C5 dan permainan menjadi imbang remis. Langkah brilian 16, permainan antara Grandmaster Javokir Sindarov melawan Grandmaster Fabiano Caruana pada babak semifinal game ke-6. Pada game ini, penentuan selangkah lagi Javokir Sindarov melaju ke final, karena pada game kelima menang atas Fabiano Caruana, hanya butuh hasil seri untuk lolos ke final. Lanjut kawan, pada posisi ini apa respon Javokir Sindarov? Setelah Caruana mendorong pionnya ke F3, selain mengancam benteng dan persiapan promosi, juga membuka jalan menteri menyerang pion E4. Betul kawan, langkah brilian pengorbanan kuda sikat pion F3, Fabiano Caruana merespon benteng sikat kuda. Sampai posisi ini, pion dan raja putih persiapan diserang oleh menteri hitam. Langkah terbaiknya menteri mundur di E2 membantu pertahanan, selain menjaga pion E4, juga menjaga petak F1 dan E1 dari ancaman skak benteng dan menteri hitam. Namun Sindarov membawa menterinya ke D7 skak, membuat posisi kemenangan menjadi terbalik. Kita lihat evolusion barnya kawan, langsung berubah drastis. Lanjut langkah taktis Fabiano Caruana merespon gajah menutup, kembali langkah kesalahan Sindarov menggeser menterinya di E6, Fabiano Caruana langsung menyambut benteng hitam ke F1 skak dan putih menyerah karena ancaman skak mat menteri sikat pion E4. Langkah brilian yang ke-17, permainan antara Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Javokir Sindarov pada game pertama perebutan juara ketiga. Pada game ini Magnus Carlsen mendapatkan dua langkah brilian secara berurutan. Lanjut, pada posisi ini apa respon Magnus Carlsen? Setelah Javokir Sindarov keluarkan gajah ke C3 ancam kuda. Betul kawan, langkah brilian pengorbanan kuda sikat pion C2, tujuannya untuk menghilangkan penjagaan pion di petak D3 yang persiapan akan ditempati benteng untuk mendesak kuda F3 putih. Kita coba analisa kawan, jika menteri putih sikat kuda C2,
Maka Magnus keluarkan benteng ke D3 mengancam 3 kali kuda F3. Putih geser raja ke F1 hindari ancaman skakmat di G2. Benteng sikat kuda, gajah sikat balik benteng, menteri sikat gajah. Benteng ke E1 hindari ancaman gajah terang hitam di E4. Menteri hitam ke G2 skak, raja ke E2, gajah ke E4 ancam menteri. Sampai di sini hitam menang posisi dengan aktifnya sepasang gajah ini. Kembali ke posisi ini, Javokir Sindarov menolak pengorbanan menteri sikat kuda, dengan menggeser bentengnya ke C1 mengancam 2 kali kuda C2. Apa respon Magnus kawan? Betul, kembali langkah brilian pengorbanan kuda ke E3. Tujuannya selain ancaman garpuan ke menteri dan gajah putih, juga membongkar pertahanan putih membuka serangan gajah gelapnya. Putih merespon pion sikat kuda, gajah sikat balik skak, raja ke G2, gajah sikat benteng C1. Raja ke H3 menghindari pin, benteng ke D3 mengancam 3 kali kuda F3. Putih membawa gajah ke D4 untuk pin ke raja ancaman menteri sikat pion H5. Langkah taktis Magnus blokade mengadu menterinya ke D5 dan putih menyerah. Jika dilanjut putih sikat menteri, gajah sikat balik menteri dan salah satu perwira putih ini akan hilang. Langkah brilian 18, permainan antara Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Javokir Sindarov pada game kedua perebutan juara ketiga. Pada game kedua ini, King Magnus kembali lagi kudanya mendapatkan 2 langkah brilian. Pada posisi ini, apa respon Magnus Carlsen setelah pion hitam sikat pion B4 untuk membongkar struktur pion pertahanan putih? Betul kawan, langkah brilian Magnus mengorbankan kudanya sikat pion F4. Tujuannya selain membuka jalan benteng menjaga pion, juga persiapan serangan gajah dan menteri pada diagonal gelap mengarah ke raja hitam. Javokir Sindarov menolak pengorbanan kuda dengan memajukan pion ke A6 mengancam balik gajah. Putih merespon gajah sikat pion, benteng ke A8 ancam balik gajah. Putih kembalikan gajah ke B5, benteng hitam sikat pion A3 skak. Putih sikat balik benteng, pion sikat benteng, menteri ke C3 tetap manjak pion dan menguasai diagonal gelap ke raja. Lanjut hitam mengadu gajah di E8, putih sikat gajah, kuda sikat balik gajah. Kuda menghindari ancaman manuver ke E2. Kuda hitam ke F6, Magnus membawa benteng ke B1 ancam 2 kali pion B6, kuda ke D7 menjaga pion, putih mengadu pion ke F4 dengan tempo. Menteri pin ke raja, kuda hitam ke B7. Pada posisi ini, apa respon Magnus? Betul kawan, kembali langkah brilian pengorbanan kuda ke D4, tujuannya sama untuk membuka serangan diagonal gelap ke raja hitam. Disney Sindarov merespon menolak pengorbanan dengan membawa kudanya ke C5 mengancam pion E4. Putih sikat pion E5, hitam sikat balik, kuda ke E6 ancam menteri dan benteng, hitam sikat kuda, gajah sikat pion B6 ancam menteri, hitam geser menteri ke D6 tetap menjaga pion E5, pion sikat kuda, hitam majukan kuda ke C5 ancam pion E6 dan E4, taktis gajah sikat kuda, menteri sikat balik gajah. Dalam beberapa langkah ke depan, Javokir Sindarov menyerah karena menang posisi menyerang dengan persiapan promosi pion bebasnya. King Magnus Carlsen menempati juara ketiga pada event catur gaya bebas Grand Slam 2025 di Jerman. Langkah brilian ke-19, permainan antara Grandmaster Vincent Kiemer melawan Grandmaster Fabiano Caruana pada partai final freestyle chess. Pada posisi ini, apa respon Vincent Kiemer setelah Fabiano Caruana terus majukan pionnya ke A3? Betul kawan, langkah brilian pengorbanan benteng sikat pion D6 skak. Hitam merespon kuda ke D7, oh iya, bagaimana jika gajah sikat benteng ini? Maka menteri putih sikat balik skak, kuda ke D7 menutup, menteri sikat pion B4, menteri hitam ke C7 menghindari pin gajah putih. Pion ke D6, menteri ke B6, menteri putih sikat gajah B3. Sampai di sini putih menang materi dan posisi menyerang, kembali ke posisi ini. Setelah Caruana merespon kuda ke D7 menutup, putih membawa benteng ke A6 dan hitam menyerah. Karena sudah terlihat jelas ancaman para perwira putih dan pion ini. Setelah mengalahkan Fabiano Caruana pada game pertama partai final, Vincent Kiemer berhasil menahan imbang di game kedua, sehingga pecatur nomor 1 Jerman tersebut keluar sebagai juara freestyle chess Grand Slam tahun 2025 di Weissenhaus. Dari sekian langkah brilian para Grandmaster top dunia, manakah yang paling fantastis kawan? Tulis di kolom komentar kawan. Terima kasih. Jumpa kembali di freestyle chess berikutnya. Semoga sehat walafiat dan sukses selalu.